قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا
لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف وأقل عددا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق. Baiklah, kita lanjutkan dengan doa pagi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Riris kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Hari Widianto selaku Kepala SMP Muhammadiyah 12 GKB beserta jajarannya, kepada Ustadz-Ustadzah yang saya hormati, para senior sekaligus guru buat saya di sini, dan tak lupa juga yang selalu saya banggakan anak-anakku kelas 9.
Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa, sehingga di pagi hari ini kita masih berkumpul bersama melaksanakan aktivitas rutin kita, yaitu tadarus dan sholat duha bersama-sama tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju Islam, ya, yakni Adinul Islam. Ustadz-ustadzah dan anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim PPK ya, karena sudah memberikan ruang kepada kita semua untuk bisa belajar bersama, sharing seperti ini tentang apa-apa yang positif ya, bisa mereminder kita juga. Terima kasih kepada tim PPK. Kemudian ustadz-ustadzah dan anak-anak di sini pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan hubungan antara insecurity dengan bersyukur. Jadi kalau judul saya ini, daripada kita insecure lebih baik kita bersyukur, seperti itu. Nah, apa sih pengertian dari insecurity? Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Mungkin kita sering melihat postingan-postingan yang ada di sosial media, misalnya kita melihat YouTube yang membahas tentang apa itu insecurity. Ya, jadi insecurity itu adalah is not confident about yourself gitu. Jadi kalau kita buka di kamus gitu ya, insecure itu berasal dari dua kata. Jadi in dan secure. In itu tidak, kalau secure adalah aman gitu. Jadi rasa tidak aman. Rasa tidak aman yang seperti apa? Jadi manusia ini merasa tidak confident, tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Macam-macam yang bikin mereka tidak percaya diri. Misalnya adalah bisa jadi karena kondisi fisik, mungkin tidak percaya diri, mungkin karena kemampuan yang dimiliki, bisa jadi seperti itu. Atau kondisi sosial, kondisi ekonomi keluarga, secara finansial dan lain sebagainya, bermacam-macam ya. Jadi apakah rasa atau perasaan insecure ini itu normal gitu? Normal. Insecure, setiap orang punya rasa insecure, itu normal. Setiap orang memiliki rasa tidak pede, itu wajar, dan bahkan hampir semua orang itu memiliki perasaan itu. Benar atau tidak? Benar ya? Oke. Dan apakah perasaan ini hanya dimiliki oleh remaja zaman sekarang, remaja zaman milenial? Mungkin ternyata tidak, teman-teman ya. Jadi kalau ada seorang psikolog gitu ya meneliti tentang insecure, itu setiap manusia entah pada fase kapan itu pasti pernah dia merasa tidak percaya diri dengan dirinya. Nah, kaitannya dengan rasa bersyukur seperti apa? Karena kalau kita lihat yang namanya manusia itu pasti ya punya lebih, punya kurang gitu. Maka harusnya kita ini dalam menjalani kehidupan itu hendaknya selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Entah itu nikmat fisik seperti kita sekarang ini, kemudian kita punya keluarga, punya suami, punya anak yang seperti itu, kita syukuri. Karena Allah sudah menempatkan posisi sesuai dengan ketentuan mereka, ketentuan Allah seperti itu. Nah, kemudian kira-kira teman-teman, apa sih yang membuat kita para remaja atau kita guru mungkin memiliki rasa tidak nyaman, tidak confident pada diri kita sendiri? Yang pertama adalah mungkin kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain misalnya. Misalnya nih anak-anak kelas 9, kok aku merasa, kalau dari segi fisik mungkin ya, kok aku merasa aku ini gendutan ya, kok merasa aku tuh pendek, kok aku kulitnya hitam gitu.
itu adalah perasaan tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Gitu. Begitu, pernah mengalami hal seperti itu? Teman-teman atau anak-anak mungkin hanya untuk maju ke depan saja, ya, untuk mengerjakan soal atau hanya sekedar angkat tangan. Kadang-kadang kalian merasa takut enggak? Iya, itu namanya insecure. Padahal sebenarnya kalian itu mampu seperti itu. Contoh misalnya kita ustadzah ya, misal nih Pak Hari menunjuk saya misalnya, Bu Lilis tolong sebagai koordinator bina prestasi, misalnya seperti itu. Nah itu adalah perasaan yang, karena pasti kita mampu. Itu. Nah, itu contoh-contoh perasaan tidak pede dengan diri kita. Nah, kalau saat ini kita kendalikan, tidak bisa kita kendalikan, otomatis dia akan menghambat potensi yang kita miliki, menghambat sehari-hari yang kita jalani. Yang pertama tadi apa? Membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ya udah, kita adanya ini ya terima gitu. Kita dilahirkan seperti ini, ya udah memang kita seperti ini, takdir Allah memang seperti ini, kita terima. Kemudian yang kedua, selain suka membandingkan diri dengan orang lain, penyebab adanya insecure itu adalah dianggap sebelah mata oleh orang lain. Jadi misalnya, halah Lilis itu apa, paling nggak bisa apa-apa. Nah, kalau ada orang yang menyatakan statement seperti itu, otomatis perasaan kita, oh iya ya, berarti kayaknya aku emang nggak mampu melakukan hal itu, ya kan? Nah itu insecure juga penyebab eksternal dari orang lain. Kemudian selain itu penyebab insecure bisa juga karena overthinking. Dulu pernah dibahas oleh Ustazah Rati tentang overthinking. Jadi mikir terus, apa-apa dipikirin. Mau kultum aja, kita mikirnya 1 bulan yang lalu. Itu kan bisa menghambat aktivitas atau kegiatan kita. Jadi itu mungkin penyebab kenapa orang itu bisa insecure. Nah, kemudian kalau memang kita itu memandang dunia, itu kan memang tidak ada habisnya ya Ustazah. Kalau misalnya kita sudah punya baju satu, pasti pengen baju-baju yang lain gitu kan. Kita emang selalu merasa kurang pengen ini, pengen itu. Kalau itu tidak bisa kita kendalikan dengan baik, maka ya dampaknya juga akan negatif. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana kita bisa merawat rasa kebersyukuran kita? Yang pertama itu adalah kita yakin dulu. Kita yakin sama Allah. Kalau di firman Allah itu la in syakartum wa amidalakum bla 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 bla. Intinya tentang yakin akan nikmat Allah, nikmat Allah berikan kepada kita. Allah udah senang gitu kan, kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu atau kita punya apapun, jangan pelit, kita tularkan kepada teman-teman kita. Ya, mungkin ketika kita itu merasa kurang, kita minta kepada Allah, Allah itu sudah menjawab semuanya, menjawab semua yang apa kita minta di Quran, di Al-Quran juga semuanya sudah ada. Gitu. Kayak misalnya nih, kok jodohku nggak datang ya, misalnya seperti itu nih buat yang para jomblo. Kok jodohku nggak datang sih? Itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran.
bahwa akan bertemu dengan yang baik begitu pun seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita merasa aku gendutan sih, silahkan buka Quran surat Asin, di situ juga sudah dijelaskan bahwa makanlah secukupnya seperti itu. Nah, semua yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu semuanya sudah terjawab di Al-Quran seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita memandang dunia itu, teman-teman jangan menoleh ke atas. Ya. Jadi kalau kita memandang dunia itu menolehlah ke bawah, seperti itu. Pesan dari saya, jadi ketika ada orang atau banyak orang yang mengkritik kita, bisa jadi mereka adalah orang yang ingin melihat kesuksesan kita. Tapi ketika mungkin banyak orang yang memuji kita, seperti itu. Jadi no matter what happen gitu. Jadi ayo di sisa hidup kita ini kita lebih banyak bersyukur tentang apapun yang Allah berikan atas diri kita. Kenikmatan fisik, kenikmatan apapun yang kita miliki sampai saat ini, itu kita harus syukur. Karena manusia itu adalah ciptaan yang sangat unik, gitu. Ciptaan yang sangat spesial. Jadi ngapain kita tidak confident dengan diri kita sendiri, seperti itu. Terus saya punya pesan juga. Jadi kalau misalkan kita itu ingin hidup bahagia dunia akhirat, itu rumusnya adalah 1 dibagi 0. Berapa? Tidak terhingga ya. Jadi kalau misalkan kita dalam setiap aktivitas kita selalu menomorsatukan Allah, innamal a'malu binniyat, apapun yang kita lakukan atas dasar niat Allah tanpa kita bermaksud untuk merugikan orang lain dan kita berusaha untuk mengenalkan hawa nafsu kita, insya Allah kenikmatan dunia akhirat itu akan kita dapatkan dan kenikmatan hakiki itu kita akan dapatkan di dunia maupun di akhirat. Itu satu saja. Mohon maaf bila ada salah dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.